tuh deg-degannya gini loh Mas Arul. Pesawat udah kejadian. Iya. Banjir Bekasi udah kejadian. Kota di dalam kota udah kejadian. Ini nih yang kita takutin nih sesar Lembang ini. Itu Lampung kena. Lampung kena, dan yang lebih ngerinya kalau itu dibumin ya, itu efeknya sampai ke Jakarta. Untuk Sumatera itu masih terjadi, cuman saya ngelihat kok jalanan berbelah. Selingkuh wanita. Terus? Tapi ke gap gitu loh sama dari istrinya. Nah, tapi ke gapnya tuh di hotel. Oh, lama? Iya, seperti itu. Ada pejabat pemerintahan gitu ya, orangnya tuh badannya gempal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelajah Malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini kita lagi ada di villanya Teh Penny. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Enak banget Teh, sejuk banget. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya di sini masuk angin mulu, dikerokin mulu. Ya sehat justru. Ya. Tahu nggak Teh, kemarin tuh video yang kemarin di take down tahu? Bismillah ya nggak terjadi. Sesar Bandung, Bismillah nggak terjadi. Yang titik itu yang bahaya tuh ya Bekasi. Oh ya? Kenapa? Ya karena ada yang datang. Oh, masalah bisnis ya. Iya. Oke. Serem juga tuh. Padahal mah Sebenarnya kan bener aja ya. Iya, kalau percaya diri kan nggak harus seperti itu. Nah, harusnya seperti itu. Makanya nih kita kan datang lagi nih ke sini nih ya. Pengen apa ya? Pengen klarifikasi tentang video pertama. Okay. Nah, buat yang belum tahu nih, video pertama itu waktu itu kita sempat juga nih podcast sama TP nih. Cuma karena ada kendala di take down. Oke. Nah, sekarang kita pengen klarifikasi lah ya. Benar. Video yang lama tuh ternyata kebukti semua. Iya, prediksi-prediksinya. Dari mulai bencana-bencana yang terjadi. Teteh sebutin itu. Bekasi. Sampai pesawat. Iya. Tuh. Jadi kita pernah prediksi Bekasi, terus kita prediksi pesawat, terus kita pernah prediksi kawasan elite yang berada di Jakarta, yang membangun kota di dalam kota, berinisial P. Itu dia. Jadi kendala. Nah, itu sudah kita prediksikan dan saya juga nggak menyangka ya terjadi secepat itu. Oke. Habis Gitu ini kan di luar ekspektasi dong gitu. Tapi kalau gini loh Mas Arul, kalau biasanya kalau memang orang yang dewasa itu dia akan mengambil sisi positifnya terlebih dahulu. Minimal maksud saya mendengar suara saya seperti ini, jangan negatifnya didepanin. Jadi mindsetnya tuh yang harus dirubah, bahwa positifnya harus didepanin. Maksudnya apa? Jadi kita bisa menanggulangi kan. Kalau sampai ada hal-hal ini terjadi, apa nih prepare yang kita persiapkan? Jangan emosinya dulu yang dikedepanin gitu loh. Main bredel lah. Gitu. Jadi kayak zaman company gitu kan, seperti itu. Oke, habis ini langsung aja kita kupas tuntas nih. Daerah mana aja yang bakalan kena bencana dan masih banyak lagi obrolan kita di dalamnya. Teh, di video yang sebelumnya nih, itu kan Teteh ngebahas juga tentang daerah di pesisir Jakarta Utara.
Ya karena itu juga akhirnya tuh video di take down kan. Nah, dan itu benar-benar kejadian teh. Iya, itu dia. Itu gimana teh? Tanggapannya teh? Ya sejujurnya sih saya nggak menyangka Mas, karena kok secepat itu prediksi yang udah pernah kita prediksikan waktu syuting beberapa bulan yang lalu ya. Saya kan memprediksikan tentang Bekasi, tentang pesawat yang akan jatuh, terus tentang sesar Lembang, lalu suatu daerah yang membangun suatu daerah kota di dalam kota, Iya. ya di pesisir gitu ya. Nah itu kok terjadi secepat itu, saya juga kaget, sejujurnya kaget karena nggak menyangka secepat itu gitu ya. Tapi namanya udah Qordatullahnya udah harus berjalan ya sudah gitu loh. Mulai dari Bekasi nih ya. Bekasi itu karena saya orang Bekasi nih, ya kan? Ya, mohon maaf gitu. Ini Bukan orang menyinggung, Bekasi loh, ini orang Bekasi loh. bukan menyinggung. Tapi nggak marah loh ini. Terus, Tapi itu emang bener-bener kejadian deh. iya, Banyak banget yang kena. iya sedih banget. Memang sebenarnya tuh kemarin pas saya diundang sama Jelajah Malam ya, ketika bicara Bekasi itu memang udah gambarnya tuh jelas sekali dan sedih karena sebenarnya yang paling kena ambles duluan tuh Bekasi. Ya karena memang tanah Bekasi itu kayak tanah apa ya, maaf ya, kayak bubur bayi. Maksudnya rentan sekali gitu tanah di sana itu. Dan kemarin itu kan gempa juga di Bekasi. Nah itu makanya saya ada ketakutan di daerah Bekasi itu ya, salah satunya itu. Dan ada pertanyaan, apa hubungannya sesar Lembang sama Bekasi? Ya tentu aja ada. Karena kan garis tanahnya itu kan menujunya ke Bekasi. Dan Bekasi itu yang paling rentan. Terutama yang di pesisir-pesisir. Daerah Tambun gitu ya. Itu daerah Babelan, itu sangat rentan sekali. Nah maksudnya ketika saya bicara seperti ini bukan mau nakutin, ya enggak lah, kita nggak mau pengen nakutin. Tapi ada yang bisa kita prepare, kita persiapan gitu kan. Itu satu. Dan kedua kemarin yang pesawat juga, yang di pesawat tuh memang jelas, warnanya jelas, bentuknya jelas, dan sampai saya pernah bilang juga isinya orang pemerintahan. Jadi bukan yang pesawat terbang isinya konvensional gitu loh, yang banyak maskapainya besar kemana, ini enggak. Kok ini isinya kayak pemerintahan semua gitu kan, dan memang itu terjadi dan dievakuasinya itu susah. Dan kalau saya lihat yang pesawat ini sebenarnya bukan karena human error. Bukan human error, satu lagi bukan karena pesawat itu sendiri, tapi memang lagi terbuka. Apanya tuh? Jadi di hutan, di laut, di gunung, di penerbangan juga itu yang saya khawatirkan ketika saya nyebutnya black hole. Ketika black hole itu terbuka, itu menyedot magnet-magnet. Itu yang paling ditakutkan, seperti kejadian pesawat yang tahun berapa tuh yang kecelakaan itu ya, Adam ya. Nah pesawat itu kan juga salah satunya juga lagi terbuka itu. Oh jadi yang dimaksud terbuka tuh black hole ya? Iya, itu lagi energi lagi terbuka dan tidak bisa diprediksi memang. Hanya kalau saya gambarkan itu kayak berupa angin puting beliung, angin twister yang besar, itu energi. Nah itu adanya tuh salah satunya adanya di Gunung Salak, di suatu titik Gunung Salak, karena itu apapun yang magnet yang lewat di atasnya ketarik, sedot. Nah ini juga ada terjadi di Gunung Gulung Balung, kalau nggak salah Gulung Balung ya di Sulawesi itu kalau nggak salah itu ya. Dan itu kan memang gunung termasuk gunung yang disakralkan. Di daerah sana tuh? Iya, jadi itu memang ada Sultan Awaludin ya kalau tidak salah itu beliau itu pertama kerajaan Islam, dan memang beliau itu betapanya di sana gitu kan. Jadi memang artinya gunung tersebut itu sendiri itu kan gunung yang disembunyikan. Berarti kan ya memang ada energi yang besar dong tentunya di situ. Dan kalau saya lihat ketika pertama kali saya dilihatkan bahwa ada kecelakaan di sana, saya tuh nggak ngerasa ini karena human error dan bukan karena memang kondisi pesawat itu sendiri. Kalau pesawatnya udah mau landing kok. Iya.
tiba-tiba kayak dia diarahkan ke sana. Dan kalau saya lihat waktu ketika pertama kali saya dilihatkan itu kayak ada energi yang menarik Oke. gitu. Jadi kalau dibilang itu human error tuh enggak sih, kalau saya sih nggak mungkin lah dia dengan bisa membawa pemerintahan, tentunya kan pilot-pilot yang terpilih dong gitu. Berarti bisa dibilang faktor X lah. Iya, iya benar. X gitu. Itu versi saya, karena pertama kali saya dilihatkan adanya kecelakaan di mata saya itu, saya bilang, wah ini kok penampakannya bukan karena kesalahan manusia. Dan benar aja beliau itu kan senior juga. Iya. Bawa pemerintahan kan nggak mungkin, yang baru-baru kan nggak mungkin. Magang juga. Iya nggak mungkin juga. Berarti kan yang udah benar-benar profesional banget gitu. Karena orang penting mulu itu isinya. Nah itu dia gitu kan. Udah harusnya landing tapi kan dia ketarik keluar dari Dari titik lintasan. koordinat itu kan gitu. Nah kalau apa sih buat Bandung tadi ya, Mm-mm. itu awalnya gimana sih Teh? Bisa tahu ke Bandung, tadi kita udah bahas Bekasi. Iya. Nah sekarang yang Bandung. Iya, jadi memang sebelumnya itu di YouTube sebelumnya yang di take down itu saya kan udah membahas Bandung juga ya, Sesar Lembang ya. Memang tahun 2026 ini Sesar Lembang itu adanya pergerakan sudah mulai. Tapi nggak langsung ngebum, step by step. Nah itu yang harus diwaspada sekitar daerah Bandung sekitar, kalau agak jauhnya di daerah Bekasi. Oke, berarti emang alirannya ke Bekasi gitu ya? Iya, itu yang saya khawatirkan tuh, itu Sesar Lembang. Saya tuh deg-degannya gini loh Mas Arul. Pesawat udah kejadian, Iya. banjir Bekasi udah kejadian, kota di dalam kota udah kejadian. Ini nih yang kita takutin nih, Sesar Lembang ini. Saya tuh udah lagi tahan-tahan, ya Allah jangan sampai kejadian sama yang di daerah Banten. Dan Banten udah banjir kan, kita juga udah prediksi kemarin itu. Banten juga disebut juga tuh. Iya kan, Banten juga kita sebut tuh kemarin yang di take down itu. Nah itu Banten juga udah banjir. Nah itu termasuk diminimize keadaan itu. Sebenarnya lebih dari itu. Oh itu udah diminimize? Udah diminimize sekali tuh kan, baik. Allah baik banget. Gimana kalau dimaksimis? Ya Allah, itu Lampung kena. Lampung kena, dan yang lebih ngerinya kalau itu dibumin ya, itu efeknya sampai ke Jakarta. Yang pertama kali kena ya otomatis Jakarta Barat, dan Jakarta Utara itu udah pasti kena. Pasti kena. Efeknya lagi ya? Tangerang apalagi. Sudah come to mama, itu udah kayak begitu. Itu kan kalau kita ngomong sekarang secara ini ya, secara spiritual. Tapi kalau kita ngomong secara apa ya, sebab akibat, ada nggak sih dari ya pembangunan kota dalam kota itu? Sekarang gini, tanah itu kan juga punya kapasitas kekuatan dong. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang unsur alam sepertinya tidak bernyawa. Yang bernyawa itu kan bukan masalah binatang dan hewan, ya. Selama itu ciptaan Tuhan, pastikan dia juga punya tujuan dan punya manfaat juga. Namun bila sesuatu yang berlebihan kan juga tidak baik. Iya. Ya, nah ini kapasitas tanah di sana sudah rentan, sudah tidak kuat gitu loh. Maksud saya ada kalanya ditanggulangi seperti apa gitu loh. Bukan maksudnya untuk kita jadi merugikan beberapa pihak, karena kan kita juga berbicara kan juga bukan satu pihak, ya, tapi kita kan berbicara wilayah, dan wilayah itu kan di tanah Indonesia, ya dong, bukan di tanah kepunyaan siapa, tapi ini kan di tanah Indonesia, berarti kan berupa nasional, kayak masalah Sulawesi, Sumatera, itu kan jatuhnya tanah Indonesia. Kita bukan menyudutkan pihak manapun, dan kita tidak tahu kalau seandainya di situ tuh ada satu pihak. Mana kita tahu? Kita nggak sempat untuk mencari tahu. Namanya prediksi, seperti kita prediksi ekonomi, seperti kita prediksi harga saham, seperti kita prediksi masalah politik, ya kan? Terutama ekonomi deh, nilai mata uang atau
atau prediksi IHSG, ya kan? Itu sebuah murni kita memprediksi, bukan kita menjatuhkan Pak Presiden Prabowo nih sekarang. Presiden kita kan Pak Prabowo nih. Kita logika, kita lagi membahas IHSG Indonesia. Terus yang mau komplain Pak Prabowo. Loh, kan nggak gimana ya? Nggak relevan ya. Matchingnya tuh nggak relevannya tuh di mana gitu loh maksudnya saya. Kita lagi bicara tanah Indonesia, bukan masalah suatu perkumpulan atau suatu suku atau suatu mana gitu loh. Jadi saya juga sempat saya bertemu memang hubungan baik. Jadi salah satu pejabat di Indonesia, memang kita hubungannya baik banget gitu ya. Udah seperti saudara lah, intinya seperti itu. Ketika saya bicara seperti ini, ya dia senyum gitu loh. Ya dibilang gini, ya sama aja kayak kita bicara Amerika gitu kan, kayak kita bicara Eropa. Nah, kita kan tidak tahu di dalam Amerika itu ada siapa, tapi ini kan prediksi. Namanya prediksi kan bisa benar, bisa tidak. Bukan berarti ini masalah hubungan atau hubungan bisnis dari pihak mana, nggak begitu konsepnya. Gitu. Kan tanahnya tanah Indonesia. Nah, seperti itu. Kayak saya bicara Sumatera, Sulawesi. Ya, karena saya berpikir saya orang Indonesia dan yang saya bahas tanah Indonesia, ya saya bicara. Tapi kan ambil positifnya. Karena saya anggap, orang cendiak kawan dong. Saya anggap kalau orang yang berpikir ingin maju, pasti dia akan prepare. Bukan memutus kepala manusia. Iya, betul. Iya dong, seperti itu dong. Kalau memutus kepala manusia ya susah. Jadi kan berarti tidak bisa menerima pendapat orang gitu. Sedangkan di undang-undang kan juga ada jelas peraturannya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah itu kan tadi daerah-daerah yang udah kita bahas di video sebelumnya tuh. Daerah-daerah Bekasi, ada banyak lah tuh. Sampai ke pesawat. Nah, sekarang nih buat ke depan teh. Kira-kira daerah mana lagi biar ada ya semacam warning lah. Biar kita tuh persiapan atau siaga lah. Iya, jadi memang daerah itu masih gini. Kalau untuk kunjungan air itu sampai Februari masih. Masih terjadi itu di daerah utara, di daerah on the way ke Kerawang. Itu sudah mulai terjadi semuanya gitu ya. Dan satu titik-titik lokasi yang dimana lokasi itu kurangnya adanya perawatan. Oke. Dari orangnya juga Iya, iya benar. Makanya kan saya pernah bilang tahun 2026 itu alam semesta, unsur alam demonstrasi. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang logika yang segala sesuatunya diukur oleh teknologi, ya itu nggak akan make sense, nggak akan ketemu gitu loh. Karena kita bicarakan masalah unsur alam dan alam semesta gitu loh. Dan tahun 2026 ini tahun mereka itu demonstrasi, maksudnya kami pun juga punya hak. Kami diciptakan nama Tuhan dan kami juga punya hak di dunia ini gitu loh, untuk membentuk semua ini gitu loh, seperti itu. Nah, tahun 2026 ini ya bila mana suatu lokasi, satu wilayah tidak tertata dengan baik, ya siap-siap kunjungan air. Jauh dari mana aja nih kira-kira perkiraan nih? Perkiraannya ya masih daerah yang tadi ya, masih daerah yang sama, Jakarta Utara, menuju ke bandara. Oh, bandara. Ya, daerah Pademangan, Tanjung Priuk, itu daerah situ ya memang ada sedikit tekanan ya dari air tersebut karena memang tekanan dari laut. Ngeri, Mas. Jadi gini loh, kita tuh kayak dikasih pilihan untuk orang-orang yang bisa di dunia seperti ini. Kalian itu kayak dikasih pilihan mau ngerasain megatrust apa ngerasain ini. Saya aja ngeliat bencana itu masih bersyukur. Gitu? Iya. Sebenarnya jauh lebih menakutkan. Aduh, lebih menakutkan, lebih menyeramkan. Gitu. Nah, iya, sempat Teteh juga sempat bilang ini tuh dipecah-pecah gitu ya? Iya. Kan saya bilang dipecah-pecah. Bukannya saya menyudutkan satu daerah. Loh, dipecah-pecah ya suka-suka Tuhan dong. Terus dikumpul jadi satu gimana itu Teh? Gini.
kuasa manusia sampai mana? Istilahnya seperti itu. Kalau udah ngebendung alam, jadi kayak contohnya deh kayak kapal Titanic. Oh iya. Kurang mewah apa dia? Tapi kalau udah alam yang bermain, wassalam. Ditambah kesombongannya. Iya, aku kesombongan gitu kan. Wassalam. Jadi gini loh, kita boleh menyepelekan misalnya manusia ini seperti ini kita pintar ya, kita lebih berteknologi, kita beradik kuasa. Tapi nggak kata Tuhan. Nah itulah yang nggak ketemu antara di pihak A bicara masalah Tuhan dan alam semesta dan unsur alam, pihak B masalah mesin. Misalnya seperti itu. Teknologi itu yang tidak bisa bertemu. Tapi kan kalau kita mau kembali ke kodratnya, kamu lahir dari siapa? Iya. Dari mesin. Dari Tuhan pasti. Dari Tuhan dong. Tandanya apa? Ya, kita harus kembali ke Tuhan. Iya, kembali ke Tuhan. Dan Tuhan berarti kan dengan kuasanya. Terus kata Tuhan gini, udah saya yang ciptain, terus kita mau merasa lebih dari Tuhan gitu. Sombong. Kan persoalannya itu. Jadi bukan mau nakutin sekali lagi, tetapi enak loh kalau kita mindsetnya berpikiran positif. Jadi kita harus prepare nih apa. Ini nggak ada maksud dengan unsur menjatuhkan kita ini, misalnya Mas Arul disuruh pihak lain untuk menjatuhkan suatu wilayah, bukan seperti itu. Ngapain? Sekedar mengingatin ya. Sebenarnya sekedar mengingatkan. Iyalah, sekedar mengingatkan. Supaya kita aware. Ya, tandanya kita kan peduli kalau kita mau ngambil positif ya. Tandanya I sayang you. Gitu, seperti itu. Tandanya I care sama kamu. Gitu dong istilahnya. Kalau kita tidak peduli, kita kan logikanya kan I don't care. Nah, kenapa tidak mindsetnya berpikiran positif dulu? Dengar-dengar juga jelajah malam nih katanya, kata TV ini sempat ngerusuh juga tuh. Iya, sempat rame-rame seperti itu gitu kan, sampai akhirnya nih tadi saya bilang gitu kan, jadi saya diundang salah satu pejabat ya, pejabat negara, ya memang alhamdulillah hubungannya baik gitu kan. Ngobrol-ngobrol seperti itu, mereka mah tertawa aja gitu loh, maksudnya tertawa karena apa? Lah ini kan jadi kayak sebuah kayak gini loh, kayak film Hollywood, pernah nggak tahun 2000 itu dibilang akan kiamat? Ya kan, istilahnya kayak gitu. Apakah ini film Hollywood itu ingin menjatuhkan negara gitu, kayak seperti itu misalnya gitu. Oh ini ada di daerah sana akan terjadi apa-apa gitu kan. Apakah ini ingin menjatuhkan sebelah sana? Sedangkan orang yang bicara tersebut hanya berdasarkan unsur alam, apa yang dia rasa, masalah sixth sense seperti itu gitu loh. Bukan untuk menjatuhkan. Jadi saya ngobrol akhirnya gitu kan sama beliau gitu, karena kebetulan saya diundang gitu ya, diundang makan malam gitu kan. Jadi saya ngobrol, jadi malah jadi ketawa semuanya gitu loh. Jadi ya ampun, saya bilang, iya Pak, saya bilang kayak gitu. Saya cerita semuanya bahwa namanya sudah prediksi. Iya dong. Seperti BMKG memprediksi. Terus tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba hujan tiba-tiba nih. BMKG prediksinya berawan. Tiba-tiba hujan. Terus BMKG yang harus kita tekan. Iya. Kan nggak juga ya? Nggak juga lah. Seberapa manusia meng-create itu semua dengan ilmu pengetahuan, dengan kepintaran kita. Tapi tetap manusia itu ada batasnya. Ada yang baru nih Mas Aro. On the way bencana itu ke daerah Karawang. On the way. Bahasanya lagi jalan dia. Iya, lagi jalan gitu. Terus nanti yang salah siapa? Pemimpin Karawang gitu. Ya kan nggak gitu juga gitu loh. Orang bencana justru kan ya antisipasi aja. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada satupun manusia yang bisa
yang bisa memprediksi alam tidak ada satupun. Firaun aja nggak bisa memprediksi alam laut berbelah. Iya. Siapa yang bisa memprediksi? Firaun kurang apa pada zamannya? Sampai ngaku Tuhan ya. Nah, mengaku Tuhan. Tapi ketika alam sudah bicara, Firaun korban alam pertama. Siapa lagi? Satu lagi raja siapa yang ketimbun yang emas itu? Beliau juga raja yang paling terkaya. Itu alam, gitu loh. Maksud saya, ya menyeramkan kalau bicara alam itu. Jadi untuk yang di daerah Kerawang ini Mas juga kena dari imbas dari Bekasi ini gitu ya. Itu juga harus diwaspadai karena kan di daerah Karawang itu juga kayak daerah industri ya. Banyak daerah industri. Agak pesisir paling ya. Paling pesisir ya, itu juga hati-hati. Maksudnya bisa dikendalikan, bisa maksudnya bisa diambil positifnya bahwa apa yang harus bisa dilakukan gitu kan, entah ya pokoknya pembangunannya bisa di apa ya, di renovasi atau bagaimana, intinya dikendalikan untuk hal yang baik gitu loh, maksudnya seperti itu gitu. Nah terus setelah Kerawang itu untuk Sumatera itu masih terjadi, cuman saya ngelihat kok jalanan berbelah. Maksudnya? Berbelah tanah. Jalannya? Ngeri. Oh, kayak ada pergeseran lempeng, Bu? Iya, jadi berbelah gitu. Oke. Dan itu dalam sekali. Benar-benar bumi itu lagi sakit. Itu yang saya rasa. Saya juga kalau pas diliatin kayak gitu ngeri Mas Sarul, beneran. Ya istilahnya Mas Sarul denger cerita dari saya. Terus saya diliatin gitu. Kan ngeri Mas. Iya. Mendingan denger cerita daripada diliatin. Seperti itu. Nah itu yang masalah ya di Sumatera itu saya lihat ada tanah yang berbelah. Selain Sumatera? Sumatera, Sulawesi juga. Kalau Sulawesi itu memang air ya, kunjungan air juga. Dan kunjungan. Habis nanti kalau betul serem kan? Airnya berkunjung. Iya, kunjungan air dari laut, dari sungai. Tekanan-tekanan seperti itu gitu. Nah itu di daerah Sulawesi juga seperti itu. Sulawesi kurang lebih segitu. Apanya nih maksudnya? Yang berpotensi lah, kita sebutnya berpotensi kena bencana atau kedatangan kunjungan air. Iya, air dan pergerakan tanah di Sulawesi itu. Kalau di Kerawang tadi itu daerahnya lebih ke banjir. Nah seperti kayak pernah kan kita baru-baru ini kalau nggak salah kita dengar deh ya masalah New Zealand itu gunungnya udah mulai cair. Ya kan, memang itu memang menyeramkan. Terus kita mau nyalain siapa kalau di New Zealand? Kan kita nggak ngomongin siapa-siapa, kita ngomongin New Zealand kan gitu ya. Nah di New Zealand itu kan juga gunung sudah mencair itu kan. Nah itu ya tentunya efeknya larinya ke laut. Tadi kita sempat singgung pesawat yang crash. Ada nggak ini dari sisi transportasi gitu ya? Entah itu apa sih kapal laut atau apa? Kalau aku lihat sih ini dari darat ya. Jadi kecelakaannya lebih kecelakaan kendaraan roda 4 dan roda, kalau bus rodanya berapa tuh? Banyak. Biar gak tegang-tegang. Mas Sarul tuh mukanya tegang banget habisnya. Gitu. Jadi itu dari kendaraan, intinya seperti itu, kendaraan darat ya. Memang ada kecelakaan yang lumayan memprihatinkan itu di tol baru. Itu yang terjadi. Jadi di tol baru. Itu yang menurut saya ya kasihan sih itu seperti itu. Di tol baru. Tapi kalau untuk pesawat nggak ada, udah nggak ada, alhamdulillah ya. Dengan cuaca seperti ini gitu kan, ya paling hanya turbulence kecil lah gitu kan, ya masih wajar gitu. Tapi kalau sampai kejadian kayak itu nggak ada, karena biasanya yang namanya black hole itu cuma sekali keluarnya. Oh gitu? Ngeri ya. Makanya kita kan kenapa harus benar-benar kalau kita lihat darat, laut, udara itu berdoa apa gitu. Yang kita khawatirkan kan yang tidak kita di luar ekspektasi kita.
gitu. Setelah kemarin kapal laut juga itu kan kemarin sempat ada kan ya? Ada kapal laut di Labuan Bajo. Kedepannya gimana gitu? Untuk kedepannya sih kalau di Labuan Bajo kayak kapal laut itu ya nggak akan terjadi ya dalam waktu dekat ini, karena sepertinya lebih teliti lagi untuk pemerintah di daerah sana untuk bisa usaha kapal seperti itu, kapal Pinisi ya. Jadi untuk punya kapal itu ke depannya nggak semudah itu. Jadi benar-benar ada hikmahnya sih. Jadi benar-benar di peraturannya itu dikuatkan kembali bila memang yang tidak layak atau bagaimana, yang surat-surat izin atau bagaimana itu lebih ditegaskan gitu. Cuman ada gini loh, sebenarnya gini. Selama kapal itu tidak bermuatan lebih dan tidak memaksakan harus karena masalah ekonomi harus kejar target ya, kapasitas atau gimana, harusnya nggak boleh berangkat, ini dipaksain berangkat gitu. Nah selama itu sebenarnya kapal laut tuh aman. Nah yang kejadiannya itu biasanya kalau ada tenggelam, ada kejadian apa, biasanya yang di luar peraturan maksain seperti itu. Overload, jejelin terus. Iya seperti itu. Misalnya ada peringatan nih tidak boleh nih melaut karena ada hal-hal ini, ada angin apa segala macam gitu kan. Nah, bila ada yang kelompok-kelompok tertentu nakal, ya itu yang terjadi. Ya buktinya yang kemarin Pinisi kalau nggak salah kan ada sesuatu juga kan. Iya seperti itu. Kayaknya emang begitu dah. Iya, jadi emang 2026 itu tuh kayak gamblang gitu, kayak diperlihatkan sebuah fenomena yang kalau kita berbuat karma buruk ya hasilnya buruk, itu tipis banget skapnya. Oh balasannya gitu? Ya tunai. Instan dong? Instan. Jadi kayak kita ini aja, kita makan cabai pedasnya terasa hari ini, ya udah hari ini. Oh gitu? Yang terjadi mau karma buruk, mau karma baik, itu 2026. Jadi memang tidak mudah 2026. Kita kagak nunggu besok? Hah? Kagak nunggu besok? Enggak 2026 sepertinya sih ya. Aku takut ya nanti larinya ke agama kan. Iya. Larinya ke agama kalau kayak gitu, karena kita sudah memasuki di masa-masa ya kalau dibilang masa akhir zaman atau bagaimana ya ngeri lah kalau kita bicara seperti itu gitu. Kita ngomongin bencana, kecelakaan, disaster dan lain-lain tuh kan nggak lepas juga dari tanggung jawab pemerintah. Iya. Ya kan. Nah akhir-akhir ini kan kita juga ngelihat pejabat-pejabat ya pada viral tuh, bermacam-macam kasusnya. Gimana tuh Teteh nanggapin itu? Kita ganti posisi nih, kayaknya ini obrolan tambah berat nih. Untung posisi cuma muter sini doang, nggak pindah sisi keluar ya. Itu gimana tuh Teh soal pemerintahan? Ya, iya. Aku ngelihat ya, diliatin ada skandal. Aduh, apa tuh? Skandal yang ketahuan. Aduh sedih, malu banget. Ketahuan apa nih? Skandal sama perempuan. Ada lagi nih ketahuan. Tapi ketahuannya tuh menyeramkan. Pejabat. Oh. Di tahun 2026 ini barusan diliatin. Tuh, kayak diliatin tuh kayak gitu. Jadi kayak lagi ngobrol sama kamu nih, misalnya Mas Arul, tiba-tiba ada gambaran di depan. Diliatin seperti itu. Ya. Oh, jadi abstrak ya, random ya? Iya. Aku kadang lagi nyetir, kadang lagi sholat. Iya. Serius, kalau lagi diliatin tuh kayak gitu. Aku tuh bukan denger kayak bisikan gitu. Enggak, aku diliatin kayak nonton. Oh gini gitu. Ini tadi benar-benar jelas di mataku, di kelopak mataku. Oh ada pejabat begini-begini, badannya tuh agak gempal. Gitu. Spesifik banget berarti ya? Iya, diliatin. Tadi belakang ini spill Teh. Biarin penonton penasaran aja biar. Ya Allah. Itu gimana? Maksudnya ada yang ketahuan selingkuh wanita. Terus? Tapi ke gap gitu loh sama dari istrinya. Nah, tapi ke gapnya tuh di hotel. Oh lama? Iya, seperti itu. Ada pejabat pemerintahan gitu ya. Orangnya tuh badannya gempal. Terus nggak terlalu tinggi lah intinya, nggak tinggi, nggak kayak Pak Ridwan Kamil lah gitu kan, badannya agak tinggi gitu kan, agak olahraga. Kalau ini nggak, badan
lebih cenderung kayak agak-agak Doraemon gitu. Gempal. Punya kantong gak dia? Punya kantong justru karena punya kantong. Gitu biar kalian tuh nggak tegang-tegang banget gitu. Jadi agak-agak gempal. Nah itu ketawa sama perempuan. Perempuannya itu penyanyi dangdut. Oh, yang di hotelnya itu? Penyanyi dangdut, cuman penyanyi dangdut yang belum terkenal. Baru mau punya video apa? Single? Album. Oh. Gitu. Jadi TW berarti? baru mau TW. Nah ini yang modalin si bapak. Oke. Gitu. Senjata dia? Ketahuan. Istrinya pinter. Istrinya kayak CIA gitu. Perempuan itu kalau udah cemburu kalah loh. Apa? Bais kalah, BIN kalah, CIA kalah, FBI kalah. Kalau perempuan udah cemburu itu ya bisa di dalam lubang semut pun dicium momennya gitu. Nah ini ketahuan ibunya pintar gitu. Adab kali HP-nya. Sepertinya sih kayak bisa karena ibunya juga orang apa, kalau saya lihat nih ibunya memang orang berada, ada orang kaya juga. Bukan orang biasa juga sih ibu. Mungkin dia nyewa orang kali. Justru yang kaya ibunya, istrinya. Oh. Nah yang kedua tadi? Yang mana? Yang pejabat juga tuh? Kan yang ketahuan satu. Yang ada something. Nah, satu. Tapi kalau yang lain paling ya masalah hubungan sama reshuffle. Ada beberapa yang feeling saya, bukan feeling sih, udah mulai diperhatiin itu ada beberapa pejabat yang udah mulai diperhatikan. Mau diganti? Mau diganti dan mau di-upin beritanya. Oh. Karena masalah ada dana-dana seperti itu. Kalau OTT? OTT? Ada nggak? Ada OTT. Ada OTT. OTT sebenarnya sih ini mah lebih rentan ya, maksudnya lebih banyak yang ketahuan kalau OTT di 2026 ini karena emang banyak spy yang disebarkan sih, gitu. Banyak yang ingin sudah ditargetkan, cuman masalah waktunya kapan bisa ditangkap aja. Nah kan denger juga nih Teh, kan ada seorang menteri yang mau ditumbalin, tahu nggak Teteh? Katanya kan karena kinerjanya bagus nih, katanya begitu, tapi mau ditumbalin nih karena ya mungkin terlalu bagus gitu. Sebut namanya boleh nggak sih? Jangan dah. Ntar ditit. Nah kalau menurut aku sih enggak itu karena dia Pak Presiden Prabowo itu enggak begitu gitu, maksudnya beliau itu masih bekerja ada hati. Jadi hal-hal kayak gitu itu masih beliau itu pertimbangkan, karena kan Pak Prabowo itu walaupun bagaimanapun beliau mantan pejuang ya. Iya. Jadi tahu namanya berjuang tuh seperti apa perihnya gitu. Jadi enggak sih jauh kalau aku lihat. Satu lagi nih yang lagi rame katanya masalah Indonesia akan mati total, lumpuh total, gelap dunia. Oh seru kali gitu kan, seperti itu. Baru mau nanya ini. Pak Presiden RI kita nih, Pak Prabowo tercinta ini adalah presiden terakhir. Oh nggak bisa punya pasangan. Presiden terakhir. Kenapa ke situ arahnya? Ya kan presiden terakhir, ngeri kali kan. Iya. Dibilang presiden terakhir loh. Berarti kan Indonesia nggak ada. Tapi gimana mau nikah sama pakai KUA nggak ada kan? Berarti presidennya nggak ada. Iya. Sebab mau tantangan kan? Iya, udah dibilang gelap gulita, makan susah. Pak Presiden RI terakhir. Terus gimana? Mau punya pasangan? Udah nggak usah bermimpi. Kan masih ada ini. Nggak usah bermimpi. Iya pangan nggak ada ya kan. Nah, jadi itu yang membuat saya tuh apa ya? Kalau ini versi saya ya, terserah versi teman-teman semua yang ada di rumah ya. Ya up to you ya. Tapi ini versiku, nggak salah dong aku berbicara versiku gitu ya. Jadi kalau pandangan saya, kalau prediksi saya itu tidak akan terjadi yang namanya
wifi mati total, yang namanya gelap gulita Indonesia, yang namanya Pak Presiden Prabowo RI adalah presiden terakhir kita, menurut saya tidak terjadi. Listrik. Hah? Listrik. Dia listrik mati total, menurut saya tidak terjadi. Tahu nggak kalau sampai prediksi itu terjadi apa? Tandanya Megatrust datang. Merinding saya. Emang sih ya. Nggak dipecah lagi. Nggak dipecah kan berarti. Sedangkan Tuhan aja nggak mau rencanain. Sedangkan Tuhan aja baik mau dipecah. Makanya saya ngeliat bencana kayak gini nih masih ada rasa bersyukurnya. Kenapa? Ya alhamdulillah nggak di boom. Tapi kalau digambarkan semua serba menyeramkan seperti itu, berarti itu adalah bencananya, kondisinya bencana alam. Kalau hanya masalah politik atau perang ekonomi itu terjadi bukan hanya milik Indonesia, tapi in the world. Global. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Untuk menjadikan negaranya itu adalah negara superpower. Negara yang paling adikuasa. Ujung-ujungnya kemana? Pengakuan mata uang dunia. Betul. Menjadi mata uang dunia itu yang pertama siapa? Itu adalah perebutan posisi itu. Oke. Nah, kedua, peperangannya itu hanya masalah peperangan ekonomi. Larinya kemana bisnisnya? Ke minyak. Betul. Larinya kemana bisnisnya? Ke IHSG. Ke pasar modal gitu loh. Larinya kemana masalahnya? Ke surat berharga. Gitu loh, kayak seperti obligasi, seperti reksadana, seperti itu gitu loh. Tapi kalau kayak peperangan benar-benar fisik main tembak-tembakan atau bambu runcing atau apa, atau sampai kayak penggelapan di Indonesia, itu nggak ada seperti itu. Kayaknya dampaknya juga bakalan lebih gede ya kerusakannya. Iyalah, dampak kriminal di mana-mana. Negara juga nggak mau dirugikan, memangnya gampang membangun negara dari nol lagi. Orang yang mau perang juga mikir dulu. Taruhlah sekuat-kuatnya negara Amerika, tapi dia membangun lagi negaranya dari nol, ya mikir juga, ngapain wasting time, kita harus begitu. Iya. Logikanya seperti itu. Jadi peperangannya itu dikondisikan seperti apa? Dia juga nggak mau peperangan tembak-tembakan kayak gitu, wasting time semuanya. Kalau saya lihat sih cara perangnya yang berbeda. Iya. Perang modern. Ya, perang modern lebih ke situ gitu loh. Nah, untuk yang Indonesia juga kalau saya lihat tidak ada. Seandainya pun ada nih, misalnya nih terjadi, Pak Prabowo nggak mungkin memberikan pecinya langsung ke tanah seperti itulah, logika aja. Masa iya beliau seorang pejuang? Masa iya beliau mempertahankan Indonesia? Beliau nggak mau Indonesia itu dipandang rendah oleh negara luar. Terus tiba-tiba beliau mau ngasih pecinya untuk taruh di bawah. Logikanya nyampe nggak? Enggak kan? Iya. Kan kalau sampai wifi mati lampu total, pangan nggak ada. Yang disorot kan presiden. Masa iya Pak Presiden mau taruh pecinya ke bawah ke tanah? Ibaratnya lumpuh ya. Iya dong. Dan menurut Indonesia bakal lumpuh. Lumpuh total. Dan menurut saya itu adalah berlebihan. Andainya cuma mati lampu, cuma misalnya daerah Jakarta Pusat. Itu pun nggak seluruh Jakarta Pusat, ganti-gantian titiknya gitu kan. Berarti kalau listriknya sampai mati lebih-lebihan dari BBM yang nggak ada ya? Nah, Karena BBM itu kan harus dipompa pakai listrik. Nah, berarti kan ekonomi lumpuh total. Ya, mungkin nggak presiden kita, beliau seorang pejuang? Secara logika sih emang nggak mungkin. Kecuali mungkin ada sumber energi yang pengganti kan. Kecuali bencana alam nasional gede. Contohnya kayak kejadian Krakatau, meletusnya Krakatau. Iya dong. Tahun berapa tuh? Tahun 82 ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih, koreksi di komen kalau nggak salah seperti itu. Nah, maksud saya sih tidak ada bayangan atau tidak penglihatan seperti itu, nggak ada. Kalau dari Teteh sendiri berarti kontra ya dengan ya itulah. Nggak tahu aku namanya. Nggak, aku nggak seperti, aku masih yakin Allah masih menjaga kita, melindungi kita. Kecuali itu bencana nasional.
Malah udah sampai bencananya udah terkenal sampai internasional efeknya. Boleh kan kayak Krakatau itu kan efeknya sampai ke Australia juga ikut gelap segala macam. Iya. Ya kan? Kecuali kalau bencana itu. Tapi aku nggak ada feel itu. Tuhan baik banget. Tetap bersyukur aja kita walaupun memang katanya seram ya bencana, tapi ya daripada dibumin. Tapi kan kalau menurut sendiri itu tuh kan agenda elit global, bukan nggak ada sangkut pautnya sama bencana gitu teh. Nah, apalagi agenda. Agenda kan ada yang di-approve, ada nggak di-approve. Iya. Oke, kita kembali ke logika. Lalu, apa agendanya itu global? Berarti kan bukan Indonesia aja. Kalau global, seperti tadi saya bilang, apa mau negara luar itu jadi wasting time? Hanya membangun negara dari nol lagi? Untuk apa? Iya. Sedangkan hidup kan negara itu kan mencari keuntungan. Kalau masalah inflasi, saya rasa Indonesia pernah melewati itu. Iya. 98 bukan. Kurang apa lagi 98. Jadi jangan khawatir. Kenyataannya sekarang kita masih ada Indofashion, ada Netflix lagi baru. Iya kan? Iya kan? Ya kan kalian bisa nonton bioskop di dalam rumah seperti itu. Jadi kalau masalah inflasi, teman-teman masyarakat di Indonesia, teman-temanku sayangin, setiap negara akan mengalami inflasi. Nggak mungkin semua negara itu akan stabil kondisi ekonominya. Nggak mungkin. Jadi saya lagi bahas ekonomi. Ya lumayan lah kepake, kan saya dulu pernah juga kuliah juga. Jadi suatu negara itu pasti akan mengalami inflasi, deflasi itu pasti. Ya, cuman kan masalah untuk mengondisikan untuk membangun itu lagi gitu loh. Nah, menurut Mas Arul nih, inflasi aja 98 udah goyang, itu nggak ada adegan mati lampu seluruh Indonesia. Kalau sampai mati dan itu global, lagi amat dong kita. Itu dia. Maksudnya saya juga dengar beritanya, gitu, masa sih gitu. Dia menyebut itu kan agenda elit global dan lain-lain lah ya. Gitu. Cuman buat saya ya percaya nggak percaya sih. Kalau saya malah justru lebih ke titik-titik negara yang ada mengandung minyak. Karena minyak ke depan prediksinya itu bagus. Otomatis kalau minyak bagus, siapa yang pertama kali naik? Emas. Jadi kalau kalian mau investasilah emas harga murah. Sekarang lagi naik teh. Lagi naik kan? Iya. Nanti lebih naik lagi, bisa lebih dari harga sekarang. Gitu. Tapi investasinya emas yang benar-benar berbentuk. Iya. Gitu. Bukan emas cincin. Nggak apa-apa, cincin juga. Maksudnya jangan emas-emas yang kayak nggak ada bentuknya gitu loh. Nah, mantan nyebutin lagi nanti ini. Jangan dah. Gitu loh. Jadi yang berbentuk-bentuk aja. Emasnya seperti itu. Ini saya mau negesin lagi nih teh. Menurut bapak dia itu, ini kan mau ada kiamat digital lah. Kira-kira kiamat kubro. Kiamat digital. Dia bilang itu agenda dari elit global, ya kan? Apa mungkin ada agenda dari dia sendiri gitu atau? Kalau kasus narkoba mah masih ya, tapi kalau saya lihat di dunia musisi senior juga ada. Kalau kita ngomongin LGBT, nggak jauh nih, pasti urusannya ke satanik. Karena yang kaitan banget tuh. Kalau di sini di Indonesia ada nggak? Ada lah. Posisi strategis berarti. Iya. Coba spill teh yang di pemerintahan tuh. Ciri-ciri orangnya kayak gimana? Tinggi. Ada juga Indonesia artis. Artis. Aku baru ingat. Siapa? Inisial lagi?